Hi everyone, welcome back to my YouTube channel with Pram Ellie. Kembang Safa Biang? Okay, desu ka? Okay, before I continue my video, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel biar Pram Ellie lebih semangat lagi untuk buat video-video yang lebih bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa juga nyalakan tanda lonceng ya. Oke, jadi gini Pram Ellie, ini ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan. Jadi yang pertanyaan pertama dari Michelle, ini via WA ya. Apakah pengaruh COVID-19 ini mempengaruhi pada profesi pramuwisata? Ya, pertanyaan yang pertama ini sangat menohok sekali ya. Karena dampak dari COVID-19 ini terhadap pariwisata ini sangatlah besar sekali. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Terutama di sektor pariwisata ini sangat-sangat terasa bagi kami, sehingga banyak ya rekan-rekan saya yang harus beralih profesi untuk bisa bertahan untuk hidup. Dan kami pun juga sedih sekali akan adanya COVID-19 ini. Kami berharap agar semua segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai new normal ya. Jadi pariwisata mulai bangkit kembali, dan ada juga beberapa objek wisata itu yang mulai dibuka ya, dengan protokol yang sangat ketat sekali, dengan harapan dengan dibukanya sedikit demi sedikit objek dan daya tarik wisata ini akan mengembalikan lagi pariwisata di Indonesia ya, dan juga akan mengembalikan roda perekonomian. Next. Oke, pertanyaan kedua dari Pick a Bite SBY. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kendala pada saat pramuwisata melakukan pemanduan wisata? Jadi begini, tidak semua perjalanan wisata itu dapat berjalan dengan mulus. Kadang-kadang ada beberapa hambatan, kendala yang terjadi di jalan. Nah, hambatan atau kendala ini bisa terjadi karena faktor internal atau faktor eksternal. Apakah itu? Ya, kalau faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam pramuwisata itu sendiri. Yang pertama yaitu dia kurang memahami bahasa wisatawan yang dia pandu. Ya, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan wisatawan yang dia pandu. Dan yang kedua, dia kurang memahami tentang tour itinerary atau program yang akan dia jalankan. Yang ketiga, dia tidak menguasai medan, dia tidak pernah ke tempat tourist attraction tersebut, ke tempat objek wisata tersebut ya. Akan tetapi dia tidak mau mencari informasi sebelum dia berangkat. Jadi dia tidak punya pandangan tentang suatu daerah atau wilayah atau tempat yang akan dia kunjungi, dia sama sekali nggak ngerti gitu. Nah, itu kendala yang paling dasar ya. Yang faktor eksternal itu banyak sekali. Kalau faktor eksternal itu ya bisa jadi di tengah-tengah perjalanan ya, bisa hari pertama atau hari kedua atau hari ketiga itu mengalami kendala di kendaraan, mungkin mogok, AC-nya rusak ya, seperti itu. Kemudian bisa jadi ada kendala cuaca ya. Jadi programnya ini adalah program Sunrise Tour. Akan tetapi pada waktu mereka berangkat pagi-pagi itu cuaca bagus. Sampai di tempat viewpoint untuk melihat matahari terbit, tiba-tiba datanglah kabut, tiba-tiba berawan, sehingga wisatawan tidak bisa melihat matahari terbit. Nah, itu kadang-kadang menjadi masalah juga karena mereka kecewa, dan kita juga
sebagai prawisata tidak bisa menjelaskan dengan baik, mengakibatkan tamunya kecewa atau wisatawan yang dia panduin tadi kecewa dan mulailah membuat masalah, membuat ribut dan lain sebagainya. Jadi dalam suatu perjalanan banyak sekali ya yang akan kita jumpai ya. Baik nanti ada macet juga, itu juga faktor kendala, mungkin ada perbaikan jalan, di tengah jalan ada kecelakaan. Nah, itu juga adalah faktor-faktor yang mengakibatkan kurang begitu enak dalam berwisata. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang ketiga dari Alivia Ica. From Ellie, kita sebagai tour guide harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan rombongan yang kita bawa. Bagaimana jika seandainya ada turis yang sikapnya tidak menghormati tour guide? Apa yang harus dilakukan, From Ellie? Ingin saya tanyakan, yaitu tidak menghormati bagaimana? Karena pertanyaannya kurang spesifik, ya. Jadi kurang menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana dalam bentuk bagaimana dia tidak menghormati kita, gitu. Jadi yang hanya bisa saya sampaikan di sini bahwa seorang prawisata itu harus bisa berkomunikasi dua arah antara prawisata dengan wisatawan yang kita pandu dan ada interaksi. Kita harus mulai awal seperti yang saya jelaskan pada video yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya bahwa untuk berkomunikasi dengan wisatawan kita harus tahu betul pertama dari mana negara asal wisatawan tersebut. Usianya berapa kira-kira. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menentukan kita apa yang akan kita jelaskan kepada wisatawan tersebut. Kalau misalnya itu anak-anak sekolah, kita harus menjelaskan apa, dan jika dia sudah berumur ya, itu kita harus menjelaskan apa, kita juga tahu. Dan biasanya setiap negara itu karakternya berbeda-beda. Jadi kita we know how to serve, we know how to explain. Yang kedua, pada awal-awal kita greeting, itu kita harus sudah menjelaskan kepada wisatawan nama kita dan bagaimana mereka memanggil kita. For example, So my name is Ellie Stawati, just call me Ellie. Nah, jadi mereka tahu mereka harus manggil kitanya itu apa, Ellie atau nama yang lain atau sebutan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi begitu juga dengan wisatawan, ya, kita bertanya kepada wisatawan itu yang kita pandu itu, oke, how do I call you? Di sini ada interaksi dua arah dan ada kesepakatan secara tidak langsung, kamu manggil saya apa dan saya panggil kamu apa. Nah, jika seperti itu, maka tidak akan ada miskomunikasi, tidak ada rasa saling tidak menghormati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjelaskan kepada mereka tentang adat istiadat daerah atau negara kita, ya. Jadi misalnya kita menjelaskan kalau di Indonesia ini loh yang boleh dan ini yang tidak boleh. Dengan demikian mereka tidak salah melangkah, mereka tidak salah bertindak. For example, Kalau di Indonesia, kita punya kebiasaan kita menggunakan tangan kanan, ya. Baik kita mau shake hand atau berjabat tangan, ataukah kita mau memberikan sesuatu kepada seseorang, itu kita menggunakan tangan kanan. kita jarang menggunakan tangan kiri karena menurut adat kita bahwa tangan kiri ini tidak sopan, impolite kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain menggunakan tangan kiri. Nah, itu kita jelaskan mulai awal. Jadi agar tidak terjadi ketersinggungan antara guide dengan wisatawan tersebut maupun wisatawan dengan penduduk lokal, karena kadang-kadang mereka juga berinteraksi dengan penduduk lokal. Kadang-kadang pun mereka juga memberikan sesuatu macam souvenir, oleh-oleh, ya, diberikan kepada masyarakat setempat. Kadang-kadang mereka menggunakan tangan kiri. The problem is sometimes mereka memang tidak bisa menggunakan tangan kanan. Itu biasanya mereka bilang, aku menggunakan tangan kiri. Ya, bukan tangan kanan. Aku sudah mulai kecil menggunakan tangan kiri, ya. Atau dalam bahasa Indonesianya kidal, ya. Jadi begitu interaksi dengan masyarakat setempat, sebelumnya kita menjelaskan juga ke masyarakat tersebut, ya, ke orang tersebut bahwa mohon maaf, ini ada oleh-oleh dari tamu saya, tapi mohon maaf tamu saya menggunakan tangan kiri karena dia memang tidak terbiasa dengan tangan kanan. Jadi kita menggunakan gaya bahasa yang bagus, jangan menghina.
kita harus menggunakan vocabulary yang lain. Kuncinya, segala sesuatu harus kita ceritakan lebih awal. Kita berikan pengertian kepada wisatawan bahwa apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan itu adalah benteng untuk kita. Oke? Next question. Lanjut ke pertanyaan keempat. Dari Tiara Ladifa, apakah untuk menjadi seorang tour guide harus bisa berbahasa asing? Bagaimana jika tidak bisa bahasa asing? Ya, jadi jika ingin menjadi seorang tour guide berbahasa asing, at least minimal 1 bahasa asing. Ya, itu wajib kalau memang ingin bekerja sebagai seorang pemandu wisata untuk mancanegara. Bagaimana jika hanya bisa bahasa Indonesia saja? Nggak apa-apa, ya. Jadi tetap bisa menjadi seorang pramuwisata, akan tetapi lisensinya nanti lisensi yang berbahasa Indonesia. Oke, next. Ini pertanyaan dari saya sendiri. Bagaimana jika seorang pemandu wisata atau tour guide tidak bisa menjawab pertanyaan dari wisatawan? Nah, ini yang sering terjadi. Karena kita sebagai manusia biasa, kita hanya seorang pemandu wisata, tidak semuanya tahu, tidak harus tahu. Kita bukan politikus, kita bukan ahli sejarah, kita bukan ahli geografi. Akan tetapi kita harus mengerti, walaupun kita bukan ahli tanaman, kita harus bisa menjelaskan tanaman. Kita bukan ahli sejarah, kita harus bisa menjelaskan sejarah walaupun tidak detail sampai tulisan-tulisan skrip tulisan pada batu-batu itu, tidak harus sampai seperti itu. Kadang-kadang ada wisatawan yang mereka memang curious, ingin tahu tentang geografi, tentang tanaman, sehingga pertanyaannya sangat mendetail sekali, sehingga kita nggak tahu, nggak bisa jawab. Jika terjadi seperti itu, seperti yang saya katakan sebelumnya di video sebelumnya, saya bercerita jangan sampai ya ada seorang pramuwisata yang mengatakan sorry I don't know, jangan seperti itu, atau well I'm not sure. Nah, seperti itu akan membuat wisatawan ragu. Setelah itu wisatawannya udah nggak percaya lagi, ya. Jadi you are not qualified tourist guide. Nah, dia akan mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana jika kita nggak tahu? Jadi kita ceritakanlah sedikit, ya. Ceritakanlah sedikit in general. Untuk yang more spesifik itu kita janji kepada wisatawan. Jadi jangan I'm sorry I don't know. Setelah itu putus, nggak ada kelanjutannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kita nggak tahu, kita jelaskan secara in general apakah itu, and then kalian bisa menjelaskan, okay, for more information about this I will try to find out and I will let you know if I have the answer. Tapi jangan janji saja setelah itu sudah lupa, nggak usah dijelasin lagi. Jangan seperti itu. Tetap kita cari informasi lagi. Mungkin kita kalau bertemu dengan senior kita bertanya, tadi ada tamu aku, ini yang wisatawannya aku pandu bertanya seperti ini, apakah jawabannya? Nah, itu kita bisa sharing dengan senior kita, atau juga bisa menanyakan ke masyarakat setempat apabila kita kebetulan berada di tempat tersebut. Next. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Dari Wilda Sofiarita, how to be a tour guide? What is the step? What is the step seharusnya ya? So, how to be? What is the step sebenarnya? Jadi is bukan it. Jadi what is the step to be a tourist guide? Ya, yang pertama yaitu belajar mengenai pramuwisata. Bisa dilakukan mulai sejak tingkat SMA itu ya. Jadi SMA-nya mencari yang langsung jurusan untuk pramuwisata, bisa masuk ke SMK pariwisata, bisa juga ke institut atau akademi pariwisata. Jadi kita belajar pariwisata dulu ya. Di situ nanti akan banyak bidang di situ ya. Pariwisata ada perhotelan, tour and travel, ada juga kepemanduan wisata atau pramuwisata. Kalau sudah lulus
itu bisa mengikuti pelatihan pramuwisata. Jadi pelatihan pramuwisata, setelah itu mengikuti ujian lisensi untuk mendapatkan izin praktek guiding. Setelah memiliki izin untuk memandu, kemudian bisa memperkenalkan diri ke travel. Dan nanti oleh travel akan ditanya pernah guiding atau tidak. Nah, di situ kalian bisa magang. Jadi di lisensi nanti disebutkan lisensimu berbahasa apa sesuai dengan apa yang diujikan. Ya, jadi kalau misalnya A few moments later. yang tadi ada pertanyaan nggak bisa bahasa asing, ya lisensinya bahasa Indonesia. Setelah berapa kali magang, itu nanti tergantung oleh travelnya, tergantung dari kalian juga bagaimana kemampuan kalian dalam memandu. Di situ nanti dalam magang nanti akan dievaluasi oleh travel agent. Jadi setelah kalian magang ya dan bekerja sebagai prawisata, kalian masih harus melakukan uji kompetensi. Pertanyaan berikutnya, Jadi ini adalah pertanyaan terakhir. Dari song, can you describe your greatest life moment? well, if you ask me what is the greatest moment in my life, terutama di bidang pramuwisata, let me tell you that, well, every moment in my life is different. Walaupun kita melakukan suatu perjalanan ini dengan program yang sama, rute yang sama, durasi yang sama, akan tetapi yang kita jumpai selama perjalanan itu berbeda. Karena ada perbedaan person juga, perbedaan kejadian-kejadian juga. It is quite difficult to explain, it is quite difficult to describe. Ya, karena tidak hanya sebagai saya dengan wisatawan saja, sebagai dalam artian pramuwisata dengan wisatawan yang dia pandu. Jadi tugas seorang pramuwisata itu ya salah satunya, Bukan salah banyaknya ya, salah satunya, bukan salah semuanya. Jadi salah satunya itu adalah sabta pesona itu tadi. jadi yang memberikan kesan ingin kembali lagi, memori yang indah yang mereka bawa setelah bertemu dengan kita, setelah dia di Indonesia ini seneng, happy, orangnya ramah tamah, guide-nya baik, well educated, kemudian knowledgeable. Nah, itu mereka happy. Jadi setiap momen, setiap kejadian, for me, saya anggap semuanya adalah the best atau the greatest. Baik itu yang happy atau yang sad atau yang menjengkelkan, saya tetap merasa itu semua berbeda ya, antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, antara momen yang sekarang dengan momen yang kemarin-kemarinnya maupun yang berikutnya itu tidak bisa disamakan. Baiklah, itulah tadi Q&A kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jika kalian ingin follow Facebook saya di sini atau Instagram saya di sini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari saya. Oke? Ciao!